Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany Yuliansyah dari kelompok Praktikum Petrologi 4. Di sini ingin mendeskripsikan dan mengklasifikasikan batuan sedimen silisik-klastik. Ini secara umum yaitu dengan klasifikasi Wentworth, batuan sedimen silisik-klastik dapat didasarkan pada ukuran butirnya. Misalnya di sini ada tipenya tipe gravel, terus ukuran butirnya itu pebble. Gimana cara nentuinnya? Kita bisa lihat ukurannya itu antara 4 sampai 64 mm itu misalnya ya. Berarti kita bisa pakai di sini klasifikasi dari Raymond atau box. Begitu juga dengan yang sand, misalnya medium sand. Terus berarti kita pakai klasifikasinya Petitjohn. Kalau silt dan matte, Petitjohn atau Tucker classification. Di sini kita bisa milih mau Raymond atau box, mau Petitjohn atau Tucker. Tapi di sini diutamain untuk pakai yang Raymond sama yang Petitjohn di sini. Nah, untuk yang gravel, ini cara yang Raymond classification. Caranya itu kita misalnya ada sebuah batuan yang bentuknya itu gravel atau sandy atau berpasir. Nah, kita tentuin dulu shape-nya itu membundar atau enggak membundar atau agak lonjong kayak gitu. Kalau misalnya di sini ada yang membundar terus misalnya, terus habis itu kita tentuin komposisinya. Misalnya di sini ada yang single composition, itu ada kuarsa atau chert atau calcareous, pokoknya antara satu ini aja. Misalnya di sini kita tentuin ada kuarsa, berarti namanya di sini adalah kuarzit konglomerat. Tapi kalau misalnya ada kuarsa, biotit, plagiokas, variasi komposisinya, kita bisa namain itu polimik konglomerat. Begitu juga dengan yang angular, yang matte, kayak gitu juga acaranya. Lalu ada klasifikasi yang box classification, itu misalnya itu di sini tuh kita pakai litiknya. Litiknya itu bisa ada batuan metamorf yang M, batuan beku yang I, batuan sedimen yang S. Misalnya kita udah nemu nih misalnya 30% metamorf, 30% batuan beku, 10% sedimentari, misalnya kayak gitu. Nanti dinormalisasi baru kita garis sesuai yang kita temuin hasil dari normalisasi itu. Lalu di sini ada Petitjohn classification. Ini juga pakai litik ya. Ini pakai matriksnya sih, lebih tepatnya pakai matriksnya. Misalnya kita nemu matriksnya itu 10%, berarti kita masih pakai yang arenites nih, di bawah 15%. Nah, nanti kita tentuin lagi litiknya itu ada kuarsanya, nanti mineralnya itu ada kuarsanya, feldsparnya, terus ada litiknya, nanti dinormalisasi terus digaris lagi seperti tadi. Kalau yang ini wax antara 15 sampai 75%, sama aja cuman namanya berubah jadi wax. Nah, kalau misalnya udah di atas 75%, apa namanya? Matriksnya berarti itu udah pasti nama batuannya adalah matte rock. Lalu ada yang matte. Ini misalnya ada dua batuan nih, silt sama clay. Silt sama clay itu udah pasti matte, tapi silt bisa juga siltstone. Clay itu udah pasti matte gitu ya. Terus misalnya ada matte-nya itu siltstone nih, berarti nama metamorfosinya secara kuarzit. Kalau misalnya matte, kita bisa tentuin metamorfosinya tuh yang matte stone yang tidak berlaminasi atau yang shell berlaminasi. Kalau misalnya yang shell, dua-duanya ini nanti bisa dikategoriin lagi ke argillite yang nggak ada belahannya atau yang slate berbelahan itu banyak gitu. Terus ada yang Tucker classification. Ini ada kandungan clay, sand, sama silt, sama dinormalisasi juga. Nanti akhirnya misalnya di sini ada sand 85%, taruh di sini kayak gitu. Terus nanti di mana ketemu garisnya itu nama batuannya. Masuk ke sampel pertama, warna segarnya itu putih keabu-abuan, warna lapuknya coklat kekuningan, tekstur ukuran butirnya itu grainnya itu coarse sand, terus matriksnya itu silt atau clay. Lalu morfologi batuannya itu sphericity-nya tuh low, roundness-nya tuh poorly, maksudnya tuh
nggak terlalu membundar, jadi poorly rounded, terus bentuknya tuh nggak membundar sempurna, jadi low. Terus pemilahannya very poorly sorted, itu maksudnya di sini ada mineral yang gede, ada mineral yang kecil. Terus porositasnya atau lubang-lubang yang ada di batuan ini sekitar 5%. Strukturnya masif. Massa dasarnya di sini tentuin metriknya 10%, ada semen 5%. Butirannya mineralnya terdiri dari kuarsa 40% yang warna putih ini. Terus feldspar yang kayak gini itu 20%. Terus litik yang warnanya abu-abu ini 25%. Totalnya pas 100%. Lalu ini klasifikasi secara umumnya, kan tadi ada core sand, berarti itu maksudnya ke sand. Terus kita pakai Petitjean classification. Nah, ini Petitjean classification-nya tadi ditentuin massa dasar metriknya 10, semennya 5, total massa dasar 15%. Nah, karena udah 15%, kita masukin pakai yang weight. Nanti di weight itu kita bisa pakai yang butirnya. Butirnya kan tadi terdiri dari kuarsa sama feldspar sama litik. Nah, nanti dinormalisasi jadi kayak gini. Kuarsa 40% nih dibagi total dari mineral ditambah litik sebanyak 85%, 40 bagi 85 kali 100, hasilnya 47,5, yang feldspar 23,53, yang litik 19,41. Waktu pas dimasukin ke segitiga wake yang dikeluarin ini, nanti didapat nama batuannya adalah litik wake. Terus sampel kedua, warna segarnya kuning putih, nggak punya warna lapuk. Teksturnya itu grainnya medium silt, metriknya itu silt, morfologi batuannya sphericity-nya itu low, roundness-nya subangular, nggak terlalu berbentuk roundness ya. Terus pemilihannya very well sorted, ini karena halus banget. Terus porositasnya 0 karena nggak terlihat ada lubang-lubang di antara batuan. Kalau secara mata aja gitu. Strukturnya masif, massa dasarnya matrix 15%, semennya 5%, butiran mineralnya tuh kuarsa 5%, yang ada di sini ortoklas 70% yang berwarna coklat-coklat ini. Terus litiknya itu 5%, total pas 100%. Nah, karena tadi itu silt, size-nya itu medium silt, kita bisa milih. Di sini saya milih yang Petitjean karena diutamain. Seperti yang tadi ya, karena tadi udah ditemuin massa dasarnya 20%, berarti kita pakai yang wake. Terus tadi ada mineralnya, ada kuarsa. Terus ini kenapa ortoklas? Di sini kenapa feldspar? Karena ortoklas tuh bagian dari feldspar. Seperti tadi, kuarsanya 6,25, ortoklasnya setelah dinormalisasi dari 87,5, terus detiknya 6,25. Begitu, waktu dimasukin ke gambar, kita dapat ini arkosik wake. Terus sampel ketiga memiliki warna segar merah muda, seperti yang ada di sini. Warna lapuknya merah keputihan, kayak yang ada di bawah sama yang ada di atas ini. Terus teksturnya grainnya tuh granul, matriksnya pasir halus, sphericity-nya low, roundness-nya very angular, pemilahannya very well sorted, terus porositasnya 0. Strukturnya masif, massa dasarnya matriks 5%, semen 5%, butir mineralnya tuh marmer 30% atau granulfelsic bisa dibilang 30%. Terus litiknya ini 62% terdiri dari batuan metamorf 55%, sedimen 5%, batuan beku 2%. Totalnya pas 100%. Lalu kita pakai yang ini nih, gravel, size-nya granul. Kita pilih antara Raymond atau box. Sebenarnya diutamain yang Raymond, tapi di sini karena kita dapat litiknya, jadi kita bisa pakai yang box. Karena tadi yang box tuh ada ininya nih, tuh ada metamorf, ada batuan beku sama ada batuan sedimennya. Kayak yang tadi ya, dinormalisasi semuanya. Ini dapat hornfels. Hornfelsnya nih, hornfels tuh granoblastik atau marble yang tadi. Itu 30 per mineral ditambah litik 60 kali 100%, hasilnya segini. Sama juga batuan metamorfnya juga, batuan metamorf, sedimen, dan beku juga gitu. Nah, di sini batuan bekunya 0%, jadi pas di garis sini.
0%. Terus batuan metamorfnya 61,1. Ada di sini metamorfnya. Batuan sedimennya 5,5 ada di sini, berarti itu metamorfic konglomerat. Nah, di sini karena tadi ada horn faults-nya 33,4 ada di sini. Kita bisa nemuin namanya itu marble konglomerat. Sampel keempat, warna segarnya abu-abu putih, teksturnya grain pebble, matriksnya pasir halus, yang warna agak abu-abu ini, terus sphericity-nya low, roundness-nya angular, terus pemilahannya well sorted, nggak terlalu halus ya. Porositasnya 5%, kira-kira 5%, seperti yang ada di sini, kelihatan sedikit-sedikit. Strukturnya masif, massa dasarnya 5%, matriksnya 5%, terus mineralnya 70% itu terdiri dari kuarsa yang warna putih ini, 15%, biotit yang warna hitam-hitam ini, 45%, dan feldspar yang berwarna kecoklatan 10%, litiknya 20%, totalnya pas 100%. Nah, litik yang ini, sorry, biotit yang warnanya agak abu-abu ini. Oke. Terus tadi ketemu pebble, gravel, terus kita pakai yang Raymond. Nah, di sini matriksnya kan tadi gravel, terus shape-nya kan angular atau agak lonjong, dengan komposisinya ini variasi ya, jadi nggak cuma ada kuarsa aja. Tadi kan ketemu ada biotit juga. Terus habis itu namanya jadinya polymeric breccia. Sampel kelima, di sini warna segarnya hijau kecoklatan, warna lapuknya hijau keputihan yang ada di sini. Terus teksturnya grain itu fine silk, karena ini halus banget dan kelihatan ini tuh kayak silk gitu teksturnya. Terus matriksnya itu a clay atau very fine silk. Sphericity-nya low, roundness-nya subangular, pemilahannya very well sorted, porositasnya 0%, karena di sini nggak bisa dilihat langsung, tapi kayaknya 0%. Strukturnya masif, massa dasarnya 15%, semen 2%, butir mineralnya 75%, terdiri dari clay, clay yang ini, sand yang agak berwarna kehitaman ini, terus siltnya 40%, litiknya 8%, total tepat 100%. Tadi pakai yang silk, medium silk, sebenarnya bisa milih petijon atau tucker, tapi karena tadi kita udah nemu di sini clay sand silk, kita pakai yang tucker classification. Nah, butirnya kan tadi udah nih, terus dinormalisasi, kita normalisasi yang mineralnya aja. Ini clay 20/75 kali 100, hasilnya 26,6, sand 13,4, silk 60%, dimasukin. Yang clay itu 26,6 ada di sini. Terus yang sand 13,4 ada di sini. Terus yang silk 60% di sini. Titik temunya nama batuan ini adalah sandy mudstone. Terus sampel ke-6, warna segar coklat putih, warna lapuknya abu-abu. Ukuran butirnya tuh grain very fine silk. Matriksnya matte atau very fine silk. Matte ada di sini. Sphericity-nya low, roundness-nya very angular, pemilahannya very well sorted, porositasnya 0%. Struktur masif. Massa dasarnya matriks 10%, semen 5%, butirnya tuh seperti tadi udah ketemu, clay 15% kayak yang di sini, sand yang ada di sini 25, dan silk tuh material yang ada di pinggirnya ini 40%, litiknya 5%. Total tepat 100%. Terus Oke, terus kan tadi kita udah nih pakai apa namanya? Kita pakai sama kayak yang tadi, kita pakainya klasifikasinya tuh yang apa ini tadi? Very fine silk. Very fine silk yang ini silk, terus kita pakainya yang tucker classification sama kayak yang tadi. Nah, kita masukin aja. Ini clay 15%,
habis dinormalisasi jadi 18,75%, sennya jadi 31,25, siltnya 50. Di sini clay-nya 18,75 ada di sini. Terus sennya 31,25 ada di sini, siltnya 50% ada di sini. Pas ketemu perpotongannya namanya sandy silt zone. Sampai ke-7, warna segarnya coklat keabu-abuan. Ukurannya grainnya pebble, matriksnya pasir halus, sphericity-nya high, roundness-nya subangular, kelihatan kalau ini agak membundar gitu. Makanya sphericity-nya high. Terus pemilihannya very poorly sorted, ini karena kelihatan banget ini ada yang gede, ada yang gede banget, ada yang kecil banget, bahkan sampai nggak kelihatan. Porositasnya 30% karena di sini kelihatan ada lubang-lubangnya, kelihatan. Ini di sini juga. Strukturnya masif, massa dasarnya yang ada di sini 15%, semen yang ada di pinggir-pinggir batuan ini 10%, mineralnya kuarsa yang warna putih, putih-putih ini 15%, hornfels yang berwarnanya agak keabu-abuan ini 35%, biotite yang gede ini 20%. Litik 5%, totalnya pas 100%. Nah, ini pakai ini tadi kan gravel, berarti apa namanya? Ukuran butirnya itu gravel, size-nya pebble. Kita pakai yang Raymond classification. Nih, matriksnya gravel, shape-nya di sini rounded. Terus tadi ketemu variasinya banyak, ada kuarsa, ada biotite. Berarti varied composition di sini berarti namanya polymeric conglomerate. Terus sampel 8, warna segarnya coklat abu-abu, nggak punya warna lapuk. Ukuran butirnya gravel ya, grainnya pebble. Matriksnya itu pasir halus, berupa pasir halus atau clay yang berwarna coklat ini. Sphericity-nya low, roundness-nya very angular, pemilihannya very poorly sorted, porositasnya 25%, kelihatan di bagian batuan atas nih kayak yang di sini, kelihatan, di sini juga kelihatan. Strukturnya masif, massa dasarnya 20%, semen 5%, terus mineralnya di sini ada kuarsa yang warna putih-putih ini 5% dan feldspar yang berwarna hitam ini 10%. Nah, litiknya tuh ini batuan sedimen yang ini nih, ini 25%. Batuan metamorf yang agak udah kepecah-pecah ini 25% juga. Batuan beku yang warnanya udah jadi kayak agak putih-putih ini 10%. Totalnya tepat 100%. Tadi kan gravel terus pebble. Nah, karena kita tadi nemu litiknya di sini, kita pakai klasifikasi yang box. Nah, pakai butir, kita pakai yang litik aja. Normalisasinya berarti jadi batuan sedimen 25 dibagi litik total 60%, dikali 100% hasilnya 41,7, yang ini 41,7 metamorf, baku 16,6, tinggal dimasukin ke bagiannya ini tadi. Tadi kan batuan sedimen 41,1 yang ada di sini nih, 41,1 batuan sedimen, batuan metamorfnya 41,1 juga di sini, batuan bekunya 16,6 di sini. Pas perpotongan ketemu namanya polypic conglomerate. Nah, itu sekian presentasi dari saya. Ini daftar pustaka yang saya pakai untuk menemukan batuan-batuan tersebut dengan klasifikasinya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.